Halo Mbak Ella, Halo, gimana kabarnya hari ini? baik. Alhamdulillah. Gimana nih, ada yang mau diceritain? Ada. Gimana? Jadi, saya kan ikut organisasi KSR. Kebetulan kemarin-kemarin juga udah ada kegiatan sih. Cuman khususnya dalam bulan-bulan ini yang lagi padat banget itu divisi saya. Mau ada proker besar dan proker yang kecil-kecilnya pun banyak. Waktunya deket-deketan lah. Terus juga kuliah lagi banyak-banyaknya tugas. Tapi saya juga kayak ada ini sih, sebenarnya bukan tuntutan dari siapa-siapa, tapi dari diri sendiri karena teman-teman udah pada ngajuin judul. Kadang bingung, takut nggak bisa kontribusi di organisasi. Terus bingung juga tugasnya lagi numpuk, sama pengennya cepet-cepet ngajuin judul. Cuman ya itu masih banyak tugas sama ngurusin organisasi. Berarti Mbak tuh lagi bingung sama khawatir ya kalau di organisasi di KSR-nya terutama divisi Mbak lagi banyak kegiatan, terus di kuliah juga lagi banyak tugas, apalagi kalau teman-teman udah pada ngajuin judul gitu ya Mbak. Iya, apalagi sebentar lagi ini semester 6 ke 7 di FEBI. Bukan cuma KKN, tapi bareng juga ada PBM. Kayak gitu. Kalau untuk waktunya sendiri itu mepet-mepet semua berdekatan atau enggak Mbak? Iya, semuanya waktunya berdekatan. Hampir, ya semuanya, pokoknya waktunya deket-deket semua lah. Oke. Terus buat Mbak sendiri lebih mentingin yang mana dulu? Mentingin kuliah. Tapi kadang kayak nggak tahu, kayak jalan sendiri aja badan itu lebih, malah kalau udah terjadi terus evaluasi diri sendiri, kayak baru nyadar ternyata kok malah lebih sibuk di organisasi. Kadang ada beberapa tugas yang kayak nggak ketinggalan sih, kayak diabaikan kayak gitu. Jadi Mbak tuh pengennya tuh mentingin akademiknya dulu, kuliahnya dulu gitu ya Mbak. Tapi karena udah asik di organisasinya, Mbak malah ke bawah suasana, jadi lebih banyak kegiatannya di KSR-nya gitu ya Mbak. Iya. Oke, terus apa sih yang Mbak lakukan kalau tugas lagi banyak-banyaknya, tapi organisasi juga lagi banyak kegiatan? Itu kira-kira Mbak mau gimana? Biasanya kayak buat ini sih, matok di pikiran sendiri, pokoknya harus nyelesain berapa tugas dalam waktu, kayak misal di weekend kayak gitu, beberapa tugas harus selesai supaya nanti boleh ikut tiap acara yang ada di organisasi, dan ikutnya jadi ngerasanya lebih enteng, lega kayak gitu. Itu kan sama aja kayak memaksakan diri Mbak gitu ya untuk mengerjakan tugas gitu ya. Sebelum tugas belum selesai berarti belum ke organisasi dulu gitu ya Mbak. Kadang iya, tapi kadang kayak karena tugas kadang ada beberapa yang dikerjain tapi nggak bisa selesai dalam waktu sebentar. Kalau seenggaknya kayak udah dapat mungkin setengah apa tinggal sedikit lagi, kayak beri keringanan buat diri sendiri. Ya udah, yang penting udah ada yang kekerjain seenggaknya, walaupun belum selesai tapi nanti tinggal nambahin dikit-dikit. Ngebolehin diri sendiri buat udah ikut organisasi dulu, barangkali nanti habis ikut organisasi malah jadi lebih ada pencerahan atau semangat biar ngerjain tugasnya cepat selesai. Itu wajar sih Mbak, soalnya kebanyakan orang yang aktif di organisasi, apalagi organisasinya itu double gitu, terus ditambah lagi kuliah tuh lagi banyak-banyaknya tugas, apalagi ada teman yang udah kayak start duluan padahal Mbak masih start di situ aja gitu. Itu wajar untuk memaksakan diri, tapi saran saya Mbak jangan terlalu memaksakan diri. Karena apa? Mbak
juga tahu keadaan tubuh Mbak tuh kayak gimana gitu. Jadi sebisanya aja. Dan benar apa kata Mbak, gimana caranya buat bisa seimbang seperti itu ya Mbak. Terus nih, kalau seandainya tugas masih numpuk tapi harus ada kontribusi Mbak dalam organisasi, apalagi divisi Mbak yang lagi banyak-banyaknya kegiatan, Mbak gimana? Biasanya kalau emang harus banget saya kayak ikut karena emang itu divisi saya. Biasanya kalau pas di sana kan kita maksudnya nggak sendiri, ada teman-teman curi-curi waktu kayak walaupun sekedar ngerjain tugas walaupun dapat sedikit ya nggak apa-apa. Pokoknya curi-curi waktu karena di sana pasti ada teman-teman yang kita biar ngerjainnya nggak sendiri. Kalau misal lagi ada yang nge-backup, terus saya mestinya di sana nggak yang sibuk banget, curi-curi waktu buat ngerjain tugas walaupun itu nggak selesai. Yang penting seberapapun ada tugas tuh kita nyemetin untuk Mbak sendiri, nyemetin untuk ngerjain gitu ya Mbak. Iya. Oke, terus berhubungan sama akademik Mbak, soalnya Mbak kan lebih mementingkan, lebih mengutamakan akademik Mbak daripada organisasi seharusnya seperti itu Mbak. Iya. Mbak ada di semester akhir dan teman-teman Mbak tuh udah pada ngajuin judul atau sedang dalam proses dalam pemilihan judul seperti itu. Gimana sih Mbak cara Mbak untuk menyeimbangkan dengan teman-teman Mbak gitu? Apakah ada jalur-jalur yang harus Mbak pilih gitu? Sebenarnya saya punya target sendiri, pokoknya kayak kalaupun enggak di semester ini, nanti semester awal harus udah kayak misal judul di ACC atau apa kayak gitu. Terus juga tapi nggak terlalu menekan diri banget, kayak ya udah emang ada yang dikerjain di organisasi atau apa kayak gitu. Tapi kayak lebih maksa dirinya itu kalau bisa emang maksudnya lulusnya kalau bisa ya 4 tahun kayak gitu pengennya. Kalau nyeimbangin sebenarnya nggak pernah yang kayak nggak terlalu teman-teman udah saya harus ada sih rasa kayak gitu, tapi nggak terlalu menekan diri banget buat harus sama kayak temen. Untuk mencapai Mbak target kan lulus 4 tahun. Kira-kira apa sih yang udah Mbak lakuin sampai sekarang dan apa sih yang kira-kira mau Mbak jalankan untuk lulus 4 tahun itu? Kalau sekarang yang sedang dilakuin kayak masih, kalau sekarang kan masih dalam pengajuan judul, jadi kayak banyak-banyak mungkin lihat punya kakak tingkat, punya teman-teman yang sudah di ACC atau lihat di kayak situs-situs kayak gitu. Terus kalau yang mau saya lakuin supaya bisa ya pengennya 4 tahun kayak gitu, kayak saya milih KKN dulu karena sudah tahu dari kakak tingkat yang sudah berpengalaman kalau emang KKN itu yang nilainya paling lama keluar, nanti mempengaruhi ke ujian kayak kompre dan lain sebagainya. Jadi kayak saya mengutamakan sekarang yang mau dilakukan itu KKN dulu, kalau bisa ini ya emang sambil PPM, terus baru nanti yang terakhir PPL. Terus juga ini semester 7 kan kuliahnya sedikit, kayak cuma 2 atau 3 mata kuliah. Nah pengennya sebelum itu kalau bisa nanti kayak pengen cari kerja, pengen bener-bener sebelum wisuda itu ada pengalaman, walaupun itu kerjanya cuma ngapain, seenggaknya ada pengalaman. Nah Mbak berarti memilih untuk KKN dulu gitu ya, untuk mementingkan akademik Mbak dengan menjalankan KKN, terus PBM, PPL, seperti itu. Kemudian Mbak juga pengen kerja walaupun hanya kerja sampingan biasa, seenggaknya tuh ada pengalaman kerja gitu ya Mbak. Kemudian menurut Mbak dampaknya dari pilihan Mbak sendiri untuk organisasi Mbak itu gimana? Sebenarnya
dampak dari saya milih berorganisasi walaupun sekarang udah semester tua kayak gini. Dibilang repotin diri sendiri, iya juga. Tapi itu juga buat kepuasan diri saya sendiri karena di organisasi ini yang saya pilih itu ini emang benar-benar sesuai sama diri saya, kayak kegiatannya ataupun kayak lingkungan teman-teman di sananya emang seperti keluarga saya sendiri. Jadi walaupun dibilang capek, kadang pusing, tapi tetap enjoy. Malah kadang jadi kayak hari-hari itu nggak kerasanya cepet, asik aja nikmatinnya kayak gitu. Oh iya, betul. Berarti walaupun banyaknya kegiatan, terus banyaknya tugas, tapi dengan sama-sama bareng sama anggota organisasi itu bisa membuat Mbak tuh lebih sharing-sharing pengalaman juga, terus ada motivasi-motivasi dari pihak-pihak lain gitu, teman-teman Mbak yang lain gitu. Jadi Mbak tuh lebih semangat dalam mengerjakan akademik maupun akademik seperti itu ya Mbak. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan? Mungkin itu sih aja udah. Oke. Berarti dari cerita yang Mbak ceritakan tuh Mbak lebih memilih mengutamakan untuk KKN dulu ya. KKN, PBM, terus PPL. Kemudian Mbak juga ingin kerja sampingan walaupun kerjaan itu tidak seberat itu, setidaknya punya pengalaman gitu. Dan Mbak juga membutuhkan organisasi untuk semangat Mbak sendiri gitu ya Mbak. Iya. Oke. Mungkin itu, semoga kedepannya Mbak bisa mewujudkan apa yang Mbak inginkan, KKN, PPL, terus KBM, BBM itu jalan dengan lancar, kemudian ada kerjaan yang cocok dengan Mbak, sehingga pengalaman dari kerjanya pun dapat berguna bagi kehidupan Mbak, dan juga relasi-relasi mungkinnya di organisasi itu dapat menjadi semangat, motivasi buat Mbak sendiri untuk menjalankan kegiatan akademik Mbak ataupun non akademik Mbak, gitu ya Mbak. Iya, amin. Terima kasih Mbak. Sama-sama.